Faslun, bermula ini suatu pasal, wal hajru ala sittatin. Pencekalan transaksi itu atas 6 golongan. 1 as-sabiyu, anak kecil, wal majnunu, dan orang yang gila, was-safihu, dan orang yang bodoh, al-mubadziru limalihi, yang menghambur-hamburkan terhadap harta bendanya, wal muflisu, dan orang yang bangkrut, alladzi irtagabathu ad-duyunu, yaitu adalah orang yang terlilit oleh hutangnya, wal maridu al-makhufu alaihi fima zada ala thuluthi, dan orang yang sakit yang dikhawatirkan kematiannya terkait dengan harta yang melebihi daripada sepertiga total harta bendanya. Wal abdu alladzi lam yu'dzan lahu fit tijarati, dan seorang hamba yang tidak diizinkan baginya dalam melakukan perniagaan. Al hajru fil lughati al man'u. Hajar itu secara bahasa adalah mencegah. Walihadza yuqalu lid-dari al mahutati muhajjaratan li'anna bina'aha yamna'u. Dan oleh karena ini maka dikatakan bagi rumah yang dipagari itu muhajjarah, sebab bangunannya itu mencegah orang lain untuk masuk. Wa fil istilahi, dan dalam istilah al-man'u minat tasarrufi fil mali adalah mencekal terhadap seseorang dari mendayagunakan harta bendanya. Baik Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasal tentang al-hajru. Hajru ini apa? Hajru itu adalah pembatasan kewenangan seseorang terkait dengan harta bendanya. Kalau bahasa lain, pencekalan terhadap seseorang untuk mendayagunakan harta bendanya atau melakukan transaksi kaitan dengan harta bendanya dengan adanya alasan-alasan. Disebutkan ada 6 golongan. 1 anak kecil, 2 orang gila, 3 orang yang bodoh, mohon maaf, idiot, yang menghambur-hamburkan harta bendanya, kemudian orang yang pailit, yang terlilit oleh hutang yang hutangnya melebihi daripada harta bendanya. Kemudian orang yang sakit, sakitnya maradul maut, sakit yang bisa menghantarkan dia kepada kematian, dia dicekal untuk tidak melakukan kaitan pendayagunaan terhadap harta bendanya. Kemudian yang keenam adalah budak yang tidak diizinkan untuk melakukan perniagaan oleh tuannya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini modelnya ada 2. Sebelum saya jelaskan, ada demi untuk menjaga kemaslahatan pribadinya. 3 golongan. 1 anak kecil, 2 yang gila, 3 yang bodoh idiot ini, itu dicekal dalam rangka apa? Menjaga kemaslahatan pribadinya, supaya uang yang dia miliki itu menjadi manfaat buat dia. Kemudian yang kedua, 3 golongan kedua, orang yang pailit, kemudian orang yang sakit, sakitnya menghantarkan kepada kematian atau budak, untuk menjaga kemaslahatan pihak lain. Kalau orang yang pailit, untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang berikan hutang kepada dia. Kalau orang yang sakit, dalam rangka menjaga hak-hak ahli waris yang nanti ketika dia meninggal, maka kemudian hak-hak ini tidak ternodai. Kemudian yang ketiga adalah budak, menjaga kaitan kemaslahatan harta benda daripada yaitu adalah sayyidnya, tuannya. Wa huwa naw'ani. Pencekalan ini ada 2 jenisnya, kama asyara ilaihi saykhu,
sebagaimana diisyaratkan kepada hal itu oleh Syekh Qadhi Abi Syuja. Satu, hajrun limaslahatil mahjuri alaihi, pencekalan kaitan dengan kemaslahatan orang yang dicekal itu. Yang kedua, wa hajrun limaslahatil ghairi, pencekalan kaitan dengan kemaslahatan pihak lain. An-naw'ul awwalu al-hajru limaslahatis syakhsi nafsih. Jenis pertama adalah pencekalan kaitan dengan kemaslahatan pribadinya sendiri. Pamindalika as-sabiyyu, diantaranya adalah anak kecil. Wa ulhiqa bihi man lahu adna tamyizin, dianalogikan, dipersamakan hukumnya kepada sobi ini orang yang memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam membedakan. Walam yakmul indah, dan dia belum sempurna kemampuannya ini. Wa minhu al-majnunu, dan diantaranya juga adalah orang gila. Wa ulhiqa bihi an-naimu, dan dipersamakan hukumnya, statusnya, yaitu adalah orang yang tidur. Fa in tasarrafahu batilun, sebab sesungguhnya pendaya gunaan harta benda orang yang tidur itu adalah batil. Wa minhu hajrus safihi, dan juga diantaranya adalah pencekalan terhadap orang yang bodoh. Wa ulhiqa bihi as-sakranu, dan disamakan statusnya, yaitu adalah orang yang dalam keadaan mabuk. Ada dua tadi yang saya jelaskan, Pak. Pencekalan terhadap harta benda yang dimiliki oleh seseorang itu demi menjaga satu, kemaslahatan pribadinya sendiri. Kemudian yang kedua, demi menjaga kemaslahatan pihak lain. Yang pertama nih, anak kecil. Contoh, anak usia 6 tahun mendapatkan warisan 100 miliar. Dicekal. Oleh siapa, Pak? Walinya. Wali ini siapa? Bisa kakeknya, bisa orang yang diwasiati oleh ayahnya. Yang kedua, bisa pihak hakim mengambil alih atas pendaya gunaan harta itu ketika dilihat anak kecil ini tidak memiliki siapa-siapa. Hakim, sama kayak wali hakim dalam soal pernikahan. Termasuk dipersamakan siapa dia? Orang yang sangat rendah kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang maslahat, mana yang mafsadah. Ya, contohnya siapa? Orang gila. Orang yang stres, kemampuan membedakan antara mafsadah dengan maslahah sangat kecil sekali, sangat minim sekali. Maka ketika ada anak satu-satunya gila mendapatkan warisan sampai ratusan miliar, maka kemudian dia tidak memiliki kewenangan penuh terhadap harta yang dia miliki, mesti dicekal. Nanti yang mengaturnya adalah wali atau yang lain sebagainya. Termasuk orang yang tidur. Orang tidur, Pak, itu tidak dalam keadaan mukallaf. Orang ngigo, ngambil uang 100 juta, kemudian disahkan kepada pihak lain. Ini tidak bisa dikatakan sah, tidak bisa dilegalkan secara syar'i. Contoh, ini contoh aja, Pak, ya, namanya contoh. Ini fikih ini memang terlalu jauh kalau ngambil jangkauan hukum itu. Tiba-tiba ada sebelum subuh datang ke An-Nabawi, jalan kaki, orang bawa uang, Pak, ngigo, nggak sadar. Pak, tolong kasihkan uang 100 juta ke DKM An-Nabawi. Dibatalkan ini, Pak, sebab tindakan dia di luar kesadaran dia. Termasuk adalah orang yang mabuk. Orang mabuk itu dia dipersamakan dengan orang yang bodoh. Kemampuan dia untuk menilai sesuatu manfaat atau tidak manfaat ini tidak bisa dilakukan secara objektif oleh dia. Maka kemudian dalam hal ini itu dia
dibatalkan transaksinya ini kalau melihat kepada fikih Islam ini. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala. Dan landasan pada pencekalan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan. Maka jika ada orang yang berhutang itu adalah orang yang bodoh, ai mubadziran, tegasnya orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya, walau kana kabiran, sekalipun dia sudah dewasa tapi idiot keadaan mentalnya, au dhaifan, atau orang yang lemah, ay sagiran au kabiran mukhtallan, anak yang masih kecil atau dewasa cuma memiliki penyakit, au la yastati'u ayyumillahu, atau dia tidak bisa mengimlakkan, mendiktekan, ay majnunan, tegasnya orang yang gila, fal yumlil waliyuhu, maka hendaklah mendiktekan walinya, akhbar subhanahu wa ta'ala anna haula tanubu anhum al-awliya, wa qala Allah ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Di sini dalil ini Pak menjadikan satu landasan pencekalan terhadap transaksi yang dilakukan seseorang, pendaya gunaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tadi saya sebutkan. Dalilnya suratun Nisa, Allah menyatakan kalau ada orang yang memiliki hutang itu adalah orang yang bodoh, ya, orang yang idiot atau anak masih kecil, atau dia orang gila, maka hendaklah yang mendiktekan itu adalah walinya. Artinya apa? Pentasarupan harta bendanya itu dilakukan, digantikan oleh wali-walinya mereka. Kayak contoh orang yang diwasiati, orang mau meninggal, pesan kepada adiknya, "Dek, saya punya anak masih kecil satu-satunya. Istri saya pun sudah meninggal. Dan saya kayaknya sakit seperti ini tidak lama lagi. Saya wasiatkan kamu untuk menjaga harta warisan yang saya akan wariskan kepada anak saya." Itu kemudian ketika orang yang diwasiati diberikan kewenangan, ya, untuk ngelola warisan yang jumlahnya puluhan miliar, itu tidak boleh Pak. Kemudian ketika dia mendapatkan uang itu langsung diberikan kepada si anak. Tunggu dulu. Sampai kapan? Sampai usia dia dewasa. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Tunggu sampai dewasa. Ketika dewasa ada kemampuan paham mengelola harta benda, maka baru diberikan kepada anak itu. Wal muflisu qala asy-syekh wal muflisu alladzi irtakabathu ad-duyun. Dan orang yang pailit, yang terlilit oleh hutangnya, wal maridu al makhufu alaihi fi ma zada ala thulusi, dan orang yang sakit yang dikhawatirkan kematian atasnya terkait dengan pendaya gunaan harta benda yang melebihi sepertiga. Wal abdul ladzi lam yu'dzan lahu fit tijarati, dan seorang hamba yang tidak diizinkan untuk melakukan perniagaan. Hadza huwa an-naw'u tsani. Ini adalah jenis yang kedua, wa huwa al-hajru li maslahatil ghairi, adalah pencekalan terhadap pendaya gunaan seseorang terhadap harta bendanya demi untuk menjaga kemaslahatan pihak lain. Fahajrul muflisi li haqqi ashabid duyun, maka pencekalan orang yang pailit demi untuk menjaga haknya orang-orang yang berikan hutang kepadanya. Fala yasihhu bai'uhu wa i'taquhu wa kitabatuhu wa hibatuhu 'alal adhari, maka tidak sah bagi dia jual belinya, memerdekakan budaknya, melakukan akad mukatabah kepada budaknya, status hibah yang dia lakukannya menurut qaul yang azhar. Wa kadza jami'ut tasarrufati, demikian pula semua jenis-jenis transaksi
al-mufawwitati lil mali al-mawjudi halat tasarrufi, yang bisa menghilangkan harta benda yang ada saat dia tasarruf, li'annahu tasarrufun yafutu, sebab hal itu adalah transaksi yang bisa menghilangkan haqqal ghairi, haknya orang lain, fala yunfadhu fihi tasarrufuhu, maka tidak diluluskan padanya pendaya gunaannya, transaksinya, wa illa, jika tidak, la abtala faidatul hajri, menjadi batal pemanfaatan atau kemanfaatan daripada pencekalan. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pihak yang kedua sekarang ini. Golongan pihak kedua di mana dia itu tidak boleh melakukan transaksi pendaya gunaan harta bendanya siapa Pak? Muflis. Muflis itu kalau secara umum maknanya bangkrut. Tapi kalau secara hukum fikih, dalam kasus ini orang yang memiliki harta bendanya ditinjau dengan hutangnya, hutangnya melebihi harta yang dia miliki. Nah, status pailit ini Pak ya, status pailit dalam Islam ini mungkin berbeda dengan status pailit yang diterbitkan itu ketetapannya oleh pengadilan dalam hukum konvensional. Status pailit dalam kaitan di hukum fikih ini, pertama Pak, hutangnya hutang kaitan hukukul adami, hak-hak orang lain. Bukan kaitan begini, contohnya ada orang bicara dengan pihak tertentu, Pak, saya akan mewakafkan tanah saya sebanyak 10 hektar. Kemudian diingkar janji Pak, pihak ini melaporkan ke pengadilan syariah, maksud saya, bisa nggak dicekal? Nggak bisa. Itu kaitan dengan hukukullah, termasuk hutang-hutang kifarat dia, hutang-hutang zakat dia, itu nggak bisa Pak untuk dilakukan pencekalan, sebab yang dicekal itu kaitan hak-hak hutang dengan orang lain, bukan kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, dengan persetujuan para kreditur ini. Jadi persetujuan orang-orang yang kasih hutang. Jadi seandainya ada 10 orang melaporkan ke pengadilan bahwa dia dihutang oleh si A. Berapa orang dari 10 orang ini menyatakan, gimana kalau kita pailitkan, kita mufliskan saja dia ini supaya terjadi pencekalan terhadap transaksi ekonomi, supaya nanti uang kita dibayar. Ini kalau ada 3 orang Pak, 4 orang menyatakan jangan, enggak boleh. Jangan, itu kesian, kan teman kita itu. Itu Pak Haji Anu teman kita, ente tega mencekal, membatasi kewenangan terhadap pribadinya. Sebab apa Pak? Ketika keadaan dia di al-hajru, dicekal, maka kemudian yang terjadi, dia hanya boleh memanfaatkan harta benda yang dia miliki kaitan untuk sekedar yang daruriyat, kebutuhan primer saja, kebutuhan makan, nafkah dan sebagainya. Seandainya dia menjual tanahnya, menjual mobilnya, menjual rumahnya, menjual perkakas rumahnya, tidak diperbolehkan. Sebab apa? Statusnya dicekal. Jadi kalau Islam itu kaitan dengan subjeknya, kalau mungkin di kita itu kaitan dengan asetnya. Ya, penyitaan secara asetnya. Kalau fikih Islam menyasarnya kepada subjeknya. Jadi tidak sah jual belinya, tidak sah hibahnya. Orang sedang dalam keadaan dicekal, hutangnya banyak, hutangnya melebihi daripada harta bendanya. Kemudian apa yang terjadi? Malah menghibahkan satu rumahnya. Salah Pak, hibah itu sunnah, bayar utang itu hukumnya wajib. Atau lagi mewakafkan sebidang tanahnya, hutangnya belum dibayar itu. Maka kalau kita kaitkan nanti itu di luar mazhab Syafi'i Pak, Bapak melaksanakan sembahyang tahajud, qodok sholat masih punya dulu-dulu, itu sebaiknya itu
qada sholat dulu. Malahan sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat sunnahnya. Sebab yang wajib tidak dia tunaikan, sholat sunnah yang tidak ada tuntutan untuk dilaksanakan, walaupun kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, dia laksanakan. Sebagian ulama menyatakan di luar mazhab Syafi'i itu tidak sah. Demikian pula semua jenis transaksi atau semua jenis pendayagunaan terhadap harta benda yang bisa menghilangkan harta yang ada saat dia tasarruf. Sebab apa? Ini bisa menghilangkan haknya orang lain. Harta benda yang dia miliki banyak. Yang dimiliki banyak, Pak. Utangnya tapi melebihi daripada total general harta yang dia miliki. Itu kemudian dia melakukan tasarruf. Kalau tadi di atas ini hibah, ini wakaf, dia wakafkan. Ini lagi kemudian dia sodakoh sebanyak-banyaknya. Atau utangnya banyak, Pak, utangnya banyak nyaleg lagi. Utang banyak, belum kebayar, tambah lagi hutang, nyaleg, Pak. Kalau emang statusnya dicekal dia itu, dia enggak boleh bagi-bagi. Macam-macam itu kan ya, bagi-bagi A, bagi-bagi B. Yang tasarruf tadi itu menghilangkan harta benda yang mestinya dia akan bayarkan kepada kreditur ini menjadi luput, menjadi hilang. Itu tidak boleh. Ya, maka tidak bisa diluluskan itu tasarrufnya, ya, pendayagunaan harta bendanya, transaksinya seperti itu tidak bisa diluluskan. Kenapa? Kalau tidak menjadi batal daripada kemanfaatan cekal itu tujuannya menjaga kemaslahatan pihak lain. Wa amma hajrul maridi fa innahu li haqqil warasah. Ini. Adapun mencekal orang yang sakit yang dikhawatirkan kematiannya, maradul maut namanya ini. Fa innahu li haqqil warasah. Ini saya bahas agak panjang dikit, Pak. Hal itu adalah haknya para ahli waris. Bima zada ala thulusi ba'dad duyun, ya, terkait dengan harta benda yang melebihi sepertiga harta bendanya sesudah hutangnya. Wala hajra alaihi fi thulusi malihi, dan tidak ada pencekalan terhadap orang golongan ini pada sepertiga harta bendanya. Wal i'tibaru bihalatil mauti, dan yang dijadikan landasan ketika dengan keadaan kematiannya ala sahihi, menurut kaul yang ashah, la biwaktil wasiyati, bukan dengan waktu wasiatnya. Falau awsa bi aktsari min thuluthi mali, seandainya seseorang mewasiatkan dengan melebihi daripada sepertiga harta bendanya, wala warisalahu, dan tidak ada ahli waris kaitan yang dengan dia miliki, fahiya batilatun, wasiat itu batil bin nisbati ila zaid ala thulusi, sehubungan dengan melebihi daripada sepertiga harta bendanya, wa tasihhu fi thulusi, dan sah dalam sepertiga harta bendanya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'taakum inda wafatikum thulutsa amwalikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian ketika akan wafatnya kalian sepertiga harta benda kalian, ziyadatan fi a'malikum, sebagai tambahan pada harta benda, pada amal-amal perbuatan kalian.